البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithul Hadiya Asyar, Al-Hadithus Saniya Asyar, hadis yang ke-12 dari Riyadhus Shalihin untuk bab ini. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kunyahnya siapa ya? Abu siapa? Abu Abdurrahman, tamam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuh, tidak boleh mendolimi dia. Wala yuslimuh, tidak boleh menyerahkan dia ke musuhnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa dia berusaha memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan terus memenuhi hajat dirinya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melonggarkan kesulitan besar yang dialami oleh seorang muslim, Allah akan melonggarkan darinya dengan amalannya tadi kesulitan besar yang dia miliki dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib dia di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis yang agung ini menyebutkan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Kita tahu bahwasanya di kalangan manusia ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Sebagian menjadi 4, 5 dan lain-lain, tapi secara umumnya adalah ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah nasabiyah atau ukhuwah damiyah, yaitu apa? Persaudaraan karena darah, yaitu pertalian darah atau nasab, sama ya, pertalian darah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semacam itu. Yang ketiga adalah ukhuwah diniyah, yaitu persaudaraan keagamaan. Yang pertama itu tidak diingkari, yang kedua juga tidak dicela, dan yang ketiga ini yang harus digalakkan. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus sholata wa atabuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka mau bertobat dan mereka mau menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Ini menunjukkan bahwasanya seorang sesama muslimin ini adalah saudara. Berarti apa? Ada konsekuensi. Tidak mungkin seorang muslim itu memperlakukan muslim yang lain seperti dia memperlakukan orang kafir. Harus apa? Konsekuensi sebagai saudara itu ditegakkan, yaitu adanya kedekatan, adanya pertolongan, adanya rasa cinta dan bantuan dan seterusnya. Konsekuensi persaudaraan. Dan bahkan persaudaraan karena agama ini lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalau ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian dan juga sanak kerabat kalian dan juga apa? Yaitu harta kalian yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal itu, tempat yang kalian ridhoi itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Persaudaraan karena darah, pertalian darah, juga karena urusan dunia itu tidak boleh mengalahkan hak Allah dan Rasulnya, tidak boleh mengalahkan sesuatu yang terkait dengan agama ini. Harus ini yang diutamakan. Dan termasuk perkara yang diutamakan adalah apa? Persaudaraan karena agama. Makanya kalau saudaranya senasab itu adalah orang yang jahat,
Sementara ada tetangga yang dia itu muslim dan dia itu berbakti pada Allah, maka harus yang muslim ini diutamakan daripada sekedar saudara senasab yang dia jahat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan sebagainya itu. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak. Tayyib. Dan kisahnya panjang terkait dengan apa? Kisah perang Badar dan ucapan Umar ibn Khattab dan juga kisah siapa itu? Abu Ubaidah ibn Jarrah dan lain-lain. Kisah bahwasanya apa? Persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada sekedar persaudaraan kabilah dan seterusnya. Maka persaudaraan para sahabat antara apa? Orang-orang Quraisy dengan apa? Bahkan orang dari Habasyah seperti Ummu Aiman, seperti juga dari kalangan laki-laki yaitu siapa? Bilal. Maka ini lebih kuat daripada persaudaraan antara Quraisy yang mereka adalah yang bukan apa? Bukan dari kalangan muslimin pada waktu itu. Dan kita lihat di sini al-muslim akhul muslim. Kita tahu dari kalam Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwasanya suatu khabar yang digantungkan kepada isim mushtaq maka menunjukkan isim mushtaq ini sebagai illah, sebagai alasan. Kita lihat di sini khabarnya apa? Muslim adalah saudara muslim yang lain. Apa isim mushtaq di sini? Yaitu al-muslim. Ini bukan isim jamid, isim mushtaq dari aslama yuslimu islaman muslimun. Menunjukkan apa? Alasan terjadinya persaudaraan adalah karena ada nilai keislaman. Berarti selama masih ada nilai keislaman, persaudaraan itu masih ada. Kalau dia bukan muslim, maka persaudaraan itu putus. Ini adalah konsekuensinya. Jadi dari bangsa apapun dia, dari darah manapun dia, dari kulit apapun dia, kalau dia adalah muslim, dia adalah saudara kita. Dia mendapatkan hak untuk apa? Dimuliakan, untuk disayang, dihormati, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW setelah menyebutkan kaidah tadi, beliau menyebutkan konsekuensinya, yaitu apa? La yadlimuh. Ini adalah khabar yuridu bihi insya. Bentuknya berita, tetapi yang diinginkan adalah apa? Perintah, yaitu la tadlimuh. Jangan kalian mendolimi saudara kalian tadi. Ini seperti firman Allah Ta'ala apa? Wal walidatu yurdi'na auladahun. Dan para wanita, mereka itu menyusui anak-anak mereka. Para wanita yang walidat, yaitu para wanita yang melahirkan, maka mereka menyusui anak-anak mereka. Ini bentuknya berita, tetapi yang diinginkan adalah insya. Hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka. Jangan setelah melahirkan lalu ditinggal pergi dengan alasan takut kecantikannya pudar dan sebagainya, kata mereka. Enggak, bahkan mereka wajib untuk apa? Menyusui anak-anak mereka. Biarkan mereka merasakan apa? Air susu ibu, kasih sayang ibu dan seterusnya. Baru ketika ada kesulitan, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau kalian kesulitan, maka yang lain yang akan menyusui, yaitu cari ibu-ibu susuan dan berikan upahnya dan seterusnya. Cuma yang kita inginkan di sini apa? Yaitu kaidah usul fikih. Yaitu apa? Al-khabar yuridu bihi insya. Bentuknya berita, tetapi yang diinginkan adalah perintah. Tapi apa hikmahnya? Allah Ta'ala tidak mengatakan la tadlimuh, jangan kalian mendolimi dia, tapi bentuknya berita. Dia tidak mendolimi dia. Kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh para ahli usul bahwasanya apa? Bahwasanya al-khabar aukat minal insya. Berita itu lebih kuat tekanannya daripada sekedar apa? Perintah. Kenapa? Di sini ada gambaran bahwasanya seakan-akan kaum muslimin sudah menjalankan ini. Bahwasanya betul-betul mereka itu saling bersaudara dan saling menolong dan tidak saling mendolimi, bahkan saling membantu menegakkan keadilan dan memenuhi hak, sehingga Allah tinggal menceritakan berita saja. Rasul tinggal menceritakan berita apa yang telah terjadi. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya berita itu lebih kuat daripada insya, lebih kuat daripada perintah. Sebagaimana apa? Berita itu lebih kuat daripada larangan. Berita berupa nafi seperti ini, peniadaan, itu lebih kuat daripada nahi, larangan. Karena seakan-akan muslimin telah mengerjakan dan tinggal diberitakan saja. Walaupun prakteknya apa? Banyak muslimin yang nggak mengerjakan ini. Cuma apa? Ini kalau orang paham bahasa Arab, ini lebih kuat daripada larangan. Penafian itu lebih kuat daripada nahi, yaitu larangan. Maka selama dia masih saudara kita dari kalangan muslimin, tidak boleh kita mendolimi dia. Apakah ini punya mafhum mukhalafah? Ada kebalikannya? Enggak ada. Berarti kalau dia kafir boleh kita dolimi? Enggak, bukan seperti itu. Allah Ta'ala telah berfirman, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalangi kalian untuk berbuat kebaikan dan berbuat keadilan kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian.
menunjukkan apa? Orang kafir pun berhak mendapatkan keadilan. Makanya Syekh Yahya mengatakan, walaupun kita benci Fir'aun, walaupun kita sangat bengang kepada Fir'aun, tapi kalau tidak ada bukti Fir'aun itu suka, istilahnya kata beliau, suka apa itu, homoseksual, nggak boleh kita bilang Fir'aun itu homoseksual, nggak boleh, walaupun kita benci dia. Nggak boleh kita dusta terhadap orang kafir. Walaupun dia kafir, kita benci dia, tapi kita tidak boleh menyebutkan pada dia sesuatu yang tidak ada pada dia. Semuanya harus apa? Mendapatkan keadilan. Tayyib. Hanya saja kalau orang kafir saja dapat keadilan, maka muslim lebih layak lagi untuk mendapatkan keadilan. Itulah cara sudut pandang yang betul. Tidak seperti yang dilakukan sebagian saudara kita yang kurang belajar agama. Oh, kalau Mat Saleh dimuliakan sekali, dapat kedudukan yang tinggi di office. Tapi kalau dia dari muslim biasa, yang dia adalah dari Melayu, walaupun ilmunya tinggi, nggak dikasih kecuali apa? Gaji yang rendah atau posisi yang jelek dan seterusnya. Memandang bahwasanya kalau yang datang Mat Saleh, oh dia bagaikan bintang itu. Adapun kalau yang lain-lain, biasa saja dipandang sebelah mata. Ini nggak boleh. Keadilan harus tegakkan. Bahkan muslim lebih layak untuk apa? Diutamakan daripada yang bukan muslim. Dan ini pembahasannya panjang, disebutkan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Baik, ini pertama masalah tidak boleh mendoliminya. Yang berikutnya besok aja lah ya, penat. Baik, ilahuna wallahu alam. Karena apa? Banyak penyakit yang harus diobati memang, sehingga apa? Pembahasan jadi panjang, tapi ini perlu memang dirinci sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam.